Tidak perlu kamu transferkan ke netizen. Sudahlah, saya mau balik ke padepokan dulu. Kamu tidak sabar? Enggak, saya mau berberak tau. Kalian pikir. Bentar. Aduh Mbak. Aduh. Astagfirullah. Patah tulang kaki. Kamu kenapa mendorongku? Kamu tahu ini bukan ada. Kamu lihat ini kotor ini. Dulu ya, Mbak. Maaf ya. Saya nggak sengaja. Kamu kalau memang benci sama aku jangan carain seperti itu loh Mbak. Kali kenanya jatuhnya. Gara-gara kau buang itu tadi. Aduh, sakit sekali perasaan saya nggak tahan dah. Gila. Oh, nggak ada pikiran kamu ya. Nggak sempat saya nahan lagi untuk bebas. Sudah kamu pulang saja sana. Ya udah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu pulang ya, Mbak. Assalamualaikum. Sering kamu bikin. Kamu sendiri bagaimana? Sehat. Saya ingin tanya sesuatu dengan. Apa tuh? Waktu kamu bersama mereka itu bagaimana? Posisimu? Apa kamu itu diberi makan? Diberi. Kau tidak diapa-apain dengan mereka? Hah? Apa saja yang mereka telah lakukan padamu, Bater? Saya. Kamu yang benar. Baby bang, ayo. Kampret wego. Tidak, tak, saya itu dimasukkan ke tempat gudang. Bukan gudang sih, tempatnya ruangan yang itu ada di ruangan tuh. Saya dimasukkan ke ruangan yang akan dikirim ke Thailand. Kalau saya masuk ke ruangan satunya, saya mungkin tidak akan balik. Tapi peribahasa dari mereka semua itu, kau telah dicicipi, telah diperkosa, para bergilir. Bahkan ada yang nambuh-nambuh katanya. Kamu percaya? Ya namanya kita nggak tahu. Kamu tahu nggak di sana tuh dibilang saya ada dua ruangan. Saya tidak tahu. Yang mana ruangan satu itu untuk dikirim ke Thailand dan ruangan satunya hanya untuk pemuas nafsu mereka. Jadi saya masuk ke ruangan satu yang untuk dikirim ke Thailand. Dan itu tidak ada yang disentuh. Karena kalau mereka menyentuh ataupun licet sedikit ataupun tidak bagus barangnya, mereka tidak mau membelinya. Orang Thailand tidak mau membeli. Jadi kamu apa ada lecet? Tidak ada. Kenapa mereka tidak membeli? Kamu mau saya ke Thailand? Tidak. Saya tidak ingin kau ke Thailand. Karena Thailand itu bahaya. Saya nggak mau ke Thailand, tapi saya mau ke Korea. Kamu ke Korea? Iya. Kamu nggak tidur? Enggak. Ataupun kamu nggak mimpi? Enggak. Kalau memang kau pengen ke Korea, akan kukabulkan. Dengan kau ke Korea, ke bulan pun kukabulkan. Kamu ini bicara tinggi sekali. Laki-laki itu hanya bisa menjanjikan janji manis dan palsu. Saya tidak pernah menjanjikan seseorang jikalau saya itu tidak mampu. Lalu, Tapi kebanyakan orang itu menjanjikan saya itu tapi tidak mampu. maksudnya? Ya, saya pernah dijanjikan dengan seseorang, Hmm. dijanjikan dengan kebahagiaan, tapi ujung-ujungnya menyakitkan. Dulu pertama kenal itu aku memang benar-benar awalnya itu hanya berteman, tapi lama kelamaan dia mengirim benda-benda seperti fotonya dia. Jadi saya itu berharap dia itu bukan jadi teman saya, lalu kan berharap menjadi kekasih saya, ataupun sampai ke jenjang, ataupun sampai ke pelaminan.
Tapi apalah daya, rupanya dia itu berbohong kepada saya. Sabar Yunda. Tapi Boleh saya saya itu, seperti itu. saya tidak pernah sakit hati. Saya memaafkan dia, walaupun sebesar apapun masalah dia, dosa dia kepada saya itu saya tetap maafkan. Kamu tahu nggak? Ada saya juga ada satu cerita. Pinocchio beli kuda, Bukan. kudanya lari, Pinocchio bunuh diri. Ada satu cerita. Apa itu? Dia ini seorang laki-laki dan wanita. Iya. Dan wanitanya ini seorang Pramugari. TKW. Dan laki-laki ini memacari wanita ini. Tapi dia mengaku tidak mempunyai istri, sedangkan dia sudah mempunyai istri. Dia setiap hari memanfaatkan pacarnya yang menjadi TKW ini. Bahkan dia selalu meminta uang puluhan juta. Dari rumah dia gubuk sampai rumah desa ini menjadi gedung dan besar. Bisa membeli kereta. Ada laki-laki seperti itu. Dan kamu tahu, suatu hari dia mengirim barang berupa selendang. Dan ketika itu dia meminta uang sebesar banyaklah, puluhan juta. Kepada perempuan itu tadi? Iya, alasannya dia ingin membeli hewan peliharaan. Tapi nyatanya? Tapi perempuan ini tidak mau karena untuk apa? Sedangkan dia kan lagi sibuk, nanti tidak terurus. Iya. Tapi dia tidak terima lalu menyantet wanita ini. Dan wanita ini memohon untuk dilepaskan dari sakitnya. Apakah itu laki-laki patut untuk disebut laki-laki? Tidak, itu adalah waria. Itu tidak Lalu pantas. bagaimana dengan kamu? Kalau saya itu udah sayang. Ini cerita nyata. Iya, Iya, saya pun begitu juga. maksudnya. Ya saya pun dulu begitu. Pernah kejadian itu memang nyata sekali saya alami. Saya itu udah cinta banget sama dia itu, bahkan saya itu merelakan memberi waktu untuk dia. Bisa dibilangkan 99% waktu itu semua untuk dia. Tapi ketika lama kelamaan, pandai-pandainya kita menyimpan bangkai pasti akan tercium. Jadi sepandai-pandainya dia menutupi rahasia pasti akan terbongkar. Karena Allah itu tidak pernah tidur, yang mana benar dan mana salah itu pasti akan diberitahu. Jadi kejadian itu saya pun rasanya itu sampai sekarang itu saya sudah ikhlas, sudah rela begitu. Tapi ketika ingat omongan dia itu awal, yang pertama kali, sampai sekarang ini yang sudah terbongkar, saya belum bisa melupakannya. Sangat berat. Karena saya itu bukan saya saja yang merasa peribahasanya dibohongi ya. Banyak orang lain. Tapi ya, biarkanlah. Menjadi pelajar. Ya, ini kan kalian udah dua-dua udah menceritakan pengalamannya masing-masing. Ya, apa salahnya diungkapin segera gitu. Ungkap apa itu? Ya, Mengungkap ini air. ya Kamu mau minum? ungkapkan apa coba gitu. Apa itu? Kebiasaan. Beritahu sama yang beri itu. Katanya mau ngasih bentar dulu air. Dia tidak mau. Saya tidak mau karena Bah, wanita itu tidak suka seperti itu. Wanita itu suka dipaksa. Tidak semua wanita suka dipaksa. berarti Mas Roy ini suka memaksa wanitanya. Iya juga. Saja agak ngeluh sih Mbak Terulan itu ya. Emang kalau sama kamu kan nggak mungkin. Iya, tapi saya tahu sedikit-sedikit saja. Wanita itu harusnya dilindungi dan disayangi dan dimengerti. Tapi kita tidak semua wanita itu sama. Begitu juga dengan lelaki. Ada yang keras kepala dan ada yang lembut. Begitu juga dengan wanita. Tapi intinya perjuangan lelaki ini lebih luar biasa daripada wanita. Sangat luar biasa. Entahlah, saya pun bingung untuk mengatakan ini semua. Yang penting kamu sudah kembali, kamu pun posisinya sudah sehat, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Alhamdulillah. Mbak seneng nggak? Seneng nggak? Saya senang sebagai sahabat. Bagaimana perasaan Mbak Gentu ketika saya diculik? Cemas, pastinya cemas. Yang namanya kita punya sahabat itu yang baik, kita itu cemas. Kok Mbah? Oh, Mas Ali. Ya, memang saya mbah. Nggak, Mbahmu dengkeng mana? Ya, kan kemarin nggak Mbah.
Sudahlah, itu nggak usah dibahas. Kok nggak usah dibahas kayak mana kok master kok? Nanti netizen baper nanti. Nanti netizennya maksa. Saya nggak mau dipaksa-paksa. Kalau dipaksa-paksa sakit rasanya. Kenapa terdih? Enggak apa-apa. Sedih ya? Kamu ingat ini? Itu kan pemberian dari saya. Aku bisa menjaganya. Terima kasih. Saya belinya mahal 10 juta. Saya nggak tanya harganya. Tapi Saya tanya itu saya bisa menjaganya. Setiap pemberian dari seseorang itu, jika memang kita benar-benar mengamati atau memang mengasihi pemberian dari orang, kita bisa mengabulkan ataupun menjaganya layaknya seperti manusianya langsung. Alhamdulillah. kira-kira yang istimewa pemberiannya apa orang yang memberikan? Dua-duanya bagi saya. Dua-duanya. Mbak Terdui baik dan pemberiannya ini pun bagus. Jadi dua-duanya sama. Kan begitu Mbak Ter. Kamu sudah makan? Alhamdulillah sudah mie instan. Mie instan. Iya. Karena tadi Tadi bukan kamu tadi nyair kangkung? saya tadi diburu-buruin. Makanya saya tuh hanya sempat makan mie instan. Saya bingung nih Mbak Ter. Saya rasanya ingin merantau. Merantau kemana? Enggak tahu. Kamu kok? Kenapa harus kamu tunjuk? Maksud kamu mau kemana? Aku ingin merantau mencari pengalaman. Dia sudah membawa barang-barang dari PSS. Tidak, itu bukan. Kamu mau meninggalkan PSS atau mau meninggalkan saya? Dua-duanya tidak. Lalu? Tapi saya itu ingin mencari pengalaman. Pengalaman di apa luar. lagi yang harus kamu alami, Mbah? Mas, Jangan seperti itu. Aku tahu lidahmu itu pasti terlipat mengatakan itu emas. Panggil saja aku Mbah. Enggak, Aku ini adalah sebagai orang tuamu. Ya kan nggak apa-apa sih. Ya tidak masalah mau manggil cekeek, cekook. Ya kan itu sama yang lebih tua Mas kan? Bener kan? Mas Paijo. Kalau Jawa kan Mas. Kakang. Ya udah, kenapa Mbak marah kalau panggil Mas? kakang apa tak hari-hari? Kakang kawah. Kakang kawat dari iya. Kalau mengerti Mbak, ya aku Banjar. Orang Jawa kok, orang Jawa. Banjar, Mbak. Banjar. Banjar, ay. Orang Jawa. Serupa aja. Banjar karo Jawa itu serupa aja. Yang penting Nang manungso. kada, Wak. Hai. Hai? Ikam Bungul. kada. Mbak Terdui, kamu hendak kan waninya? Lawan pian tuh. Ikuti aja alur ceritanya. Demi itu kah? Kita baiknya ke depannya. Kada mengertinya. Ngerti aja, nah nggak ada mengertinya nih. Hah? Kada, udah diberi cuplikan-cuplikan tuh teh, kada juga mengerti. Kis sampret kamu. Tadi jadi ada yang orang Banjar nggak? Saya habis digigit nyamuk, tangan saya melentung-melentung. Makanya kamu jangan di hutan. Daripada saya Balik digigit aja perempuan, Balik aja yuk. saya belum mau. Kamu saja kembali dulu, kalau belum cukup nggak usah kembali. Lama-lama, lama lagi. Kak, gimana? Bergantung nggak mau balik betul. Saya mau balik, tapi saya itu ingin baliknya itu sendiri. Nggak dikawal, nanti saya nggak mau ada omong-omongan di padepokan nantinya. Omongan apa? Ya, Mas Rogento menikah saja, Mas Rogento menikah. Pasti itu omongan. Saya nggak mau menikah, karena itu menjadi beban nanti. Duh kok gitu? Ya, karena saya belum siap menikah, masa dipaksa menikah? Oh iya bener. Tidak boleh Menikah itu tidak boleh dipaksa, itu harus kemauan menikah satu. itu ibadah, harus Iya. kemauan dari hati dan Betul. harus mempersiapkan diri benar-benar matang supaya tidak terkejut setelah menikah nanti apa Nanti yang bukan terjadi. apa, ketika bulan madu nanti jerit sang wanita, Kenapa? dobrak pintu langsung keluar kamar. Duh kok gitu? Ya iya, karena nggak dipikirkan matang-matang. Itu tadi. Seharusnya berpikir Makanya matang-matang. menikah itu harus memang keniatan dan harus mempersiapkan diri benar-benar siap. Harus bener-bener ya? Iya, harus benar-benar siap. Bukan karena omongan orang kita menikah itu tidak baik seperti itu. Namanya itu bukan dari hati, tapi dari mulut orang lain kita menikahnya. Karena orang lain, bukan karena hati. Kamu coba-coba.
kayak bulu kebakar. Kok lebih aneh daripada kibir ya? Ya emang agak pekok. Tapi setidaknya saya tidak seperti dia. Apa Mbah? Enggak. Baiklah Mbak, kalau begitu apa nih? Kamu tidak sabar ingin meninggalkan aku di sini? Bukan, Ya, maksudnya tidak tuh masalah. Karena kamu tadi kan berasal dari Padepokan. Sini pun ya mungkin kau tidak sengaja menemukan aku di sini. saya memang mencari lo Mas. Hmm? Coba kau ulangi omongmu itu. Saya memang mencari kamu Mas. Kau bilang aku sudah lemas. Aku masih tegang kau bilang sudah lemas. Ini bukan itu lagi. Bukan. Apalagi Saya mencarimu Maseh. Maseh, info deh Maseh. Bukan lemas ya, tolong. Kayak mana? Cie lah. Cie. caceh gue. Udah tahu pohon ini tuh nggak bisa untuk duduk lama gitu. Karena pohon ini pohon inilah yang Pohon ini hanya ini pohon ini. Kamu ngomong apa? pohon tumbang ini yang menjadi saksi dari segala hal cerita yang di sini. Karena hanya pohon inilah pohon ini. Pohon ini punya telinga mungkin dia bisa menyadap Pohon ini. setiap omongan yang Pohon kita ini. omongin di Iya pohon pohon ini. ini. Pohon ini memang gini pohon ini. Kau ngomong kebanyakan pohon. Karena pohon ini tinggi, Ya memang itu pohon. kecuali pohon strawberry. Pohon apa yang tidak tinggi? Ada? Nggak tahu. Badanku tidak ada enak. Kok garing banget gitu ya? Iya. Mentang-mentang untuk pagi. Bukan masalah itu. Memang tubuh saya ini dalam beberapa hari ini nggak enak. Memang Seperti bagian itu semalam itu pun. Kamu jangan mengejek saya jika kamu memang tidak suka ngomong Kayak bongi. banyak bohong. Seandainya penyakit saya ini bisa pindah ke kamu, kau akan merasakan. saya sudah merasakan setiap hari sakit perut di sebelah kiri. Sebelah kiri. Kamu ikut ikutan saya. Apa kita mempunyai penyakit yang sama? Mah, kita mempunyai penyakit mak. Iya, saya sebelah kiri juga. Saya sebelah kiri. Tidak seperti itu. Apakah kamu mau saya pijetin? Tidak usah. Ah, yang benar. Kita saya nggak mau. Yang benar. Yep. Kamu jangan pakai topi. Coba dibuka topi. Ya berkedip. Coba dibuka topinya dong, Wak Gentar. Saya mau lihat loh. Wak Gentar dibuka topinya dong. Saya tidak mau. Dibuka dong. Nanti kamu yang saya buka di sini. Loh. Maksudnya buka bicara. Kamu jangan pikiran kayak gitu. Aduh. Ini kesatria yang ada ya? Yang kemarin. Ada. Siapa? Kita berdua. Maksudnya tuh selain kita berdua. Ini apa di kepala? Aduh. Saya pikir telur sih. Kan jarum. Ini jarum pentul. Bagus-bagus kamu. Bagus-bagus. Oh, tiru. Kenapa? Enggak. Mater. Iya, saya kangen sekali bercanda sama Mbak Genteng karena berapa hari saya sudah hampir seminggu. Banyak. Kamu sama berapa hari kamu selingkuh di sana?
Bukan, salah bahasa. Pak Haris, saya tidak bertemu dengan bagian itu. Saya itu rindu, ingin bercanda lagi. Mbak Terdui, Mbak Terdui. Saya berselingkuh dengan siapa sih? Saya memang belum banyak kenal dengan wanita, tapi saya dapat membaca gerak-gerik wanita itu yang benar berkata jujur atau tidak. Dari lafaz bicaramu kau tuh berbicara denganku karena terpaksa. Aku tidak bisa dibohong. Kamu itu Kenapa kamu bilang seperti itu? kamu terpaksa mengatakan itu. Mengatakan apa? Tidak, kamu pikir aja lah sendiri. Jangan aku yang kau suruh berbicara. Saya suruh, kalau saya sama bagian tahu ini, saya tuh harus suruh berpikir terus. Ya. Nah, tahu saya tuh nggak punya pikiran. Berarti kamu nggak ada otaknya. Nggak ada. Impossible. Ya kan biar Mbak Terdui nggak ada otaknya, biar kamu terus memikirin Mbak Terdui. Iya loh. Sayang, saya pun tidak ada otak. Beli otak aja kita yuk. Kamu otak apa? Otak udang aja. Kamu mau otak udang? Bagus kamu otak teri. Walaupun dia kecil, dia punya otak daripada udang. Otak itu campuran kotoran. Tapi udang itu enak loh. Saya tahu. Ini saya habis makan udang 2 tadi. Ini ngeri. Ini. Makan pencarianmu sendirian. Kan undang 2. Oh lagi soal itu. Banyak tahu. Dalam Bahaya kalau saya makan itu benar. Orang itu bisa untuk babat rumput. Apalagi kalau udang lipan. kenapa? Dulu saya pernah itu loh. Enggak bang. Kenapa maksud dengan Makan. udang maksudnya? Makan udang lipan itu yang panjang besar gitu. Iya. Saya makan kurasa ada 2 biji. Ya ampun. Kalau itu luar biasa. Untuk nebang pohon bisa? Pernah saya itu Maksudnya apa sih? Saya pernah jatuh di batu. Maksudnya kayak saya Posisi nggak saya mudeng. itu Saya nggak Aduh, mudeng Buster. betul, saya nggak mudeng. Posisi saya jatuh di batu tolong batunya pecah Wih. karena terganjal. Wow. Maksudnya apa coba? Makan udang. Dia sampai nebak pohon tuh maksudnya gimana? Makan udang itu bagus untuk lelaki dan wanita. Nah, biar Ya, karena enak, pertama enak, yang kedua itu menerangkan pikiran. Mas. Jadi makan udang itu bisa menerangkan pikiran. Ya, dia langsung berubah jadi superhero, dia kuat. Karena itu spontan ya. 250 cc. Apa itu? Apa itu batu? Kamu batu. Kamu. Kenapa kamu harus kayak gitu? Hah? Kenapa? Ya Allah. Astagfirullah. Saya mungkin itu ciri khas kamu. Bagaimana? Sama-sama itu saya. Harus gitu. Jangan ditahan-tahan. Saya nggak nahan. Tapi itu coba saya lihat bolong nggak batang pohonnya kena angin. Mungkin para netizen itu mendengar itu suara jeritan di batang malam. Enggak, itu kecil kok suaranya. Kecil. Tidak perlu kamu translatekan ke netizen. Sudahlah, saya mau balik ke padepokan dulu. Kamu tidak sabar. Enggak, saya mau berberak tau. Saling dulu. Bentar. Baik, sebelum kita menginterogasi tentang permasalahan Mbak Terdui yang menggegerkan dunia maya semalam, jadi kita sorotan dulu supaya agak mudah-mudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya
habib salam alaika sholawatullah alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada sholat dimanapun kalian berada. Jangan lupa untuk terus bersolawat, karena kunci sholawatan itu memberikan kita menjadi manusia yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan langkahnya kalau kita terus bersolawat. Jadi saya mau interogasi Mbak Terdwi ini yang pernah membuat satu padepokan geger. Jadi saya ingin tahu nih, kok bisa gitu sampean itu ditangkap oleh pasukan Ahmad Sompel, itu bagaimana kronologinya itu? Karena yang pertama itu kita tuh tidak ada niatan untuk ataupun ingin berjumpa kepada mereka ya. Oh, Keniatan kita pertama itu berjumpa kepada Mas Ali. Mas Ali. Ya, tapi ternyata ketika kita melakukan perjalanan malah bertemu dengan mereka. Jadi mau bagaimana, kita terhalang dan dia tiba-tiba ingin membawa saya, katanya ingin dijadikan TKW di Thailand, yang mana saya dijual begitu. Tapi alhamdulillah saya tuh tidak sempat. Itu rencana mereka tuh kapan mau dijual, Mbak? Hari Minggu. Hari Minggu. Iya. Minggu pagi tuh saya mau dijual. Tapi alhamdulillah ya, malam Sabtu ya saya sudah selamat. Jadi di situ tuh memang cuma Mbak Terdwi atau ada Banyak wanita-wanita yang akan dijual mereka dan spek-speknya tuh wow. Tapi saya heran, kenapa saya itu termasuk gitu? Padahal spek seperti saya ini tidak laku di sana. Paling di Nibong lakunya. Allah, ini bung ya. Ya begitulah. Jadi Mbak Ter itu waktu di situ tuh disiksa atau tidak oleh mereka? Iya, disiksanya tidak karena mereka itu takut yang akan dijual itu licet. Seperti hati-hati. Karena kalau wanita yang akan dijual nanti licet sedikit ataupun apa, itu akan diturunkan harganya. Di sana tuh memang benar-benar mereka jaga dan karena ingin mendapatkan harga yang sangat tinggi. Dan yang tidak laku, kamu tahu, dimasukkan ke dalam satu ruangan yang mana itu menjadi pemuas hasrat mereka. Oh, itu yang nggak laku? Iya. Ternyata Mbak Terdwi laku. Ya, saya juga belum tahu karena saya belum ditawar menawar gitu. Tapi alhamdulillah saya sudah sempat Itu disekap di mana gitu? Di gedung atau? Iya, seperti ruang-ruangan tongkrong-tongkrongan mereka lah, yang mana tempat-tempat seperti itu tahulah ya. Dijadikan satu sama wanita-wanita malam juga. Karena sebagian dari mereka ada yang bersedia, bukan hanya diculik gitu. Bersedia? Iya, bersedia dikirim di Thailand. Memang sengaja mau atau? Iya, sengaja karena mau? banyak perempuan-perempuan rusak yang bersama mereka itu. Apalagi tuh saya sempat juga ya dibawa ke tempat mereka dugem itu. Oh, itu di mana itu? Ya, saya juga kurang tahu karena saya diletakkan di situ gitu. Dan banyak wanita-wanita malam di situ. Sampean dijaga? Ya, begitulah. Karena mereka takut saya kabur, makanya saya dijaga. Itu sampean itu bersama Ahmad Sompel apa Ahmad Golo? Saya bersama Ahmad Sompel sih, karena Ahmad Golo saya belum tahu. Karena saya harus hanya mendengar sedikit cerita-cerita dari mereka saja, tapi wajahnya saya belum tahu. Berarti mereka itu sangat ramai lah di. Wah, ramai sekali. gedung itu. Sangat ramai sekali. Dan mereka itu selalu party.
Sampai di sana dikasih makan atau tidak? Dikasih saya kangkung. Kangkung. Iya. Mereka tuh makannya tuh sesuka hati. Oh, seperti. Karena mereka tuh hasilnya kok nggak dari maling, dari ngerampok, ya dari hasil perjualbelian wanita itu. Makan kangkung sama makan hati enak itu. Makan hati. Jadi suka Apanya sama ini? hati katanya makan hati. Astagfirullahaladzim. Janganlah seperti itu. Tuh, jadi makan apa tadi? Ya, apa sajalah saya makan, intinya saya hidup. Berarti ada juga yang menjadi wanita pemuas di situ ya? Iya. Oh, itu yang memuaskan itu yang jadi itu siapa? Atau ketuanya atau Oh, anggota-anggotanya? rata itu yang saya lihat. Rata. Iya. Saya sangat tidak nyaman dengan tempat mereka seperti itu. Sampai ada niat untuk kabur nggak? Ya, saya sempat sering mau kabur tapi tidak bisa. Saya sempat mau kabur, ketika saya jalan malah saya ditarik dan saya dibonceng 3, di tengah saya ditaruh. Itu kemarin saya sempat bertemu Bunda Mas Rali, tapi mereka tidak bisa mengejar saya karena dia tuh naik motornya tuh sangat kencang sekali. Berarti sempat dibawa juga salah Iya. satunya. Itu memang mau dibawa kemana gitu? Ya, mau dibawa ke Thailand lah. Ke Thailand. Iya, saya kan kabur, tapi saya ketahuan, makanya saya tuh diambil lagi, dibonceng 3 di kereta, tapi sempat saya bertemu Bunda, saya pikir saya bisa lolos, tetapi tidak. Karena mereka laju sekali. Padahal tuh Bunda naik LX gitu ngejarnya. Ya saya tuh naik Vixen tapi nggak bisa terkejar gitu. Nggak bisa dikejar. Nggak bisa, masa LX kalah sama Vixen gitu kan. Wah, harga diri KLX nggak ada ya. Kalah sama Pixen. Karena yang bawa tuh memang mereka kan suka balap-balapan. Kalau Bunda kan tidak seperti itu. Karena kan Fixennya udah dicun itu. apa sih udah di stand. Tadi. Jadi ketika Mbak Ter itu di dalam sekapan itu mereka itu selalu setiap malam itu membawa wanita dari luar atau Ya, setiap malam ada juga yang datang. datang Iya, itu ngapain? ya datang wanita-wanita malam, kamu tahu sendiri kan. Mereka yang gatel gitu, tidak perlu dicari gitu. Ada juga yang datang, ada juga sebagian wanita baik-baik seperti itu. Berarti di sana pun ada yang wanita baik-baik juga. Iya, karena ya diculik seperti saya gitu modelnya. Kenapa Mbak Ter nggak bersatu sama mereka untuk keluar? Karena mereka takut Takut. mereka. Kenapa harus takut? Ya, namanya wanita kan tidak seperti laki-laki sih jiwanya tadi begitu. Jadi mereka hanya bisa pasrah dengan keadaan. Sayangnya saya tidak ada handphone, jadi saya tidak bisa membuktikan sesuatu hal yang bisa dibuktikan untuk melaporkan mereka. Berarti waktu Mbak Ter selamat, itu mereka ikut selamat juga nggak? Tidak. Tidak ya? Karena kan memang niatan saya memang untuk kabur itu memang gerusuk-gerusuk kali, harus begitu. Kalau mereka kan lebih ke pasrah dengan keadaan. Ya, jadi yang mana beliau ini merasakan di dalam itu begitu keji, yang mana wanita itu dijual ke luar negeri, dan kalau nggak laku ya dipermainkan. Iya, gitu ya. betul. Nggak dibalikkan ya, dipermainkan. Itu sampai kapan ya? Saya juga tidak tahu itu sampai Apakah kapan. wanita itu kalau udah bosan langsung dibunuh atau bagaimana? Karena kan mereka ini suka memburu juga gitu. Ya sih, tapi yang saya lihat ya belum ada sih ya dibunuh wanita. Lebih tepatnya disiksa kalau tidak bisa memuaskan mereka gitu. Mereka nggak nyari laki-laki juga nggak? Ya laki-laki itu dijadikan anggota, bahkan anak-anak kecil juga kadang mereka latih untuk menjadi seperti mereka. Oh, anak-anak kecil itu juga? Kamu apa nggak pernah lihat sekelompok mereka tuh ada yang kecil-kecil gitu? Ada sih melihat Itu tadi dia. kecil. Kadang pun wanita pun ada yang ikut Iya, kompetisi juga. itu wanita yang jiwa laki-laki yang sebagian nggak laku dijadikan seperti itu, preman. Saya pun kemarin saya melawan beliau itu memang pakai laki-laki ya. Itu. Nggak mau kalah gitu. Itu tadi dia, makanya. Terpaksa saya. Itu tadilah wanita. Itu tadi kenapa dia menjadikan sebagian wanita? Karena wanita tahu tidak akan mengalah dia. Itu tadi. Pokoknya kamu harus hati-hati. Memang tak Kalau aku. bisa jangan sampai berlawan dengan musuh wanita. Hati-hati, pernah. kamu lebih bahaya itu. Memang bahaya sekali betul. Itu tadi. Mbak mau kalah. Makanya dia tuh langsung itu. cocok gini segala. Wah, Gila kan? Maka
di sana itu ada memang khusus melatih mereka untuk berantem. Berarti sebagian di sana udah ada di inilah transfer ke luar negeri. Udah, kemarin saya satu truk. Hah? Saya lihat satu truk. Itu wanita atau Saya tidak tahu. Macam kambing mereka seperti itu. ada berapa puluh orang itu? Itulah, mereka jahat Dalam sekali. Alhamdulillah saya bisa selamat. Tapi kan alhamdulillahnya tuh yang mempunyai keilmuan seperti itu hanya Mat Sompel dan yang atas-atasnya saja. Yang bawah-bawahnya kan Cuma di Iya. senjata ya. biasa-biasa kasih senjata saja. Tapi kenapa sampai kau nggak mau ke luar negeri? Ya saya nggak mau dong ke sana. Kan gratis. Ke sana tuh dijadikan wanita yang tidak baik. Lo kan bisa sampai sana tuh berontak gitu. Tidak bisa seperti itu di negara orang itu, Master. Ya, memang Kalau negara- saya ke sana healing ya mau. Healing itu apa? Healing dong. Dolan. Oh healing, Iya, healing, istirahat, istirahat, menenangkan wisata diri. gitu ya. Iya. Oh, Wisata masa lalu. masa lalu ya. Tapi kan mumpung gratis gitu loh. Itu tidak baik loh, Mas. Kayaknya Master ini mendukung sekali gitu. Kenapa nggak Master aja yang pergi ke sana? Jadi kan karena di sana itu ada juga laki-laki tuh banyak jadi wanita. Tuh. Lelaki jadi wanita. Iya kan banyak di luar negeri Thailand itu. Seperti itu kan? Bencong. Iya, bencong. Kalau kita bisa bilang di sini bencong bahasa Medannya. Kayak seperti anti gitu dia. Iya iya. Bencong. Ya kan LGBT ya. mumpung gratis. Walaupun gratis itu tidak baik. Mending saya bayar mahal-mahal tapi saya bisa memandangi indahnya negara orang lain gitu, bukanlah menjadi seperti itu di negara orang lain, tidak baik. Tapi kebanyakan sekarang gitu loh. Ini TKW itu Iya sekarang sih. sebagian gitu. Dia lebih mentingkan gajinya besar, tapi terserah melakukan apa dan kerjanya apa gitu. Ya itu sih juga ada juga yang seperti itu. Enggak semuanya hanya Tapi segelintir saja. ada juga seorang TKW dia suka sekali dengan salah satu YouTuber. Sampai dia mau mengeluarkan uang banyak. Ada YouTuber itu Iya, iya. dan dia tuh dimintai bahkan sampai puluhan juta. Jadi dia tidak mau, tapi dia malah disantet. Saya ada dapat kabar itu. Dia chat ke admin. Oh gitu ya? Mengadu kepada kita. Dari luar negeri sana? Iya, jadi TKW dia. Dia mencintai salah satu sini, yang mana dia menjanjikan untuk menikahi, tapi ternyata tidak. Ternyata nol ya? Nol. Dia itu hanya mencari uang saja. Berarti Salut saya. menipu ya? Menipu, kasihan. Saya kasihan. Seperti itu. Berarti nggak mau seperti itu? Kenapa? Saya nggak mau. Terus sebagai wanita tuh seharusnya tuh terima uang dari laki-laki, bukan kita yang ngasih uang ke laki-laki. Laki-laki Nah, gitu, ngapain iya. duduk aja. Betul itu, Master. Kayak gitu, Master. Tapi saya pernah tahu sampean loh, ngasih uang laki-laki. Ngasih uang yang mana? Yang kemarin itu, Yang mana? yang beli voucher itu. Yang mana? Kemarin, Itu keder. Heeh. Itu kan voucher untuk lab, Master. Ya kan ngasih lelaki itu. Itu untuk kan di handphone saya. Oh berarti. Astagfirullahaladzim. Kayak mana itu? Mesti dibahas. Karena saya minta nggak ada. Jadi saya harus keluar modal. Emang seperti itu. Daripada saya ngutang kan. Iya benar-benar. Kan nggak baik kalau. Bagus saya keluar uang 10.000 saya tenang gitu. Kan bisa buat konten diupload di atas. Gak gitu juga sih. Itu udah jamnya gitu. Saya nggak mau ribet aja udah. Yang penting. Penting senang. Jadi ini aja. Mbak Ter nggak ada licet kan? Ya ada licet. Saya kalau berperang licet. Nggak masuk pas waktu ditahan itu nggak ada di apa-apa gitu. Mendengarkan sampean tuh katanya dari orang-orang preman itu sampean gini Iya, mereka memang seperti itu ngomongnya. di wik-wik gitu. Iya, mereka memang seperti itu ngomongnya. Itu kenyataan atau bukan? Ya enggak. Enggak. Berarti itu untuk mengancam aja mungkin ya. Membuat nama-nama saya jelek. Padahal nama saya itu udah cukup jelek loh. Iya iya. Apalagi yang kemarin yang cerita sama Mbak Gento itu. Nah itu gimana kasusnya itu? Ya, itu udah selesai. Udah Oh, udah selesai. Damai gitu. Amin. Damai keluarga ya. Ya. Baik diceritakan lagi. Ya. Pokoknya itu udah selesai masalah itu ya.
Malah menimbulkan mereka masalah baru lagi. Apa? Capek toh saya aja gitu yang kena. Iya, sekarang udah banyak loh nyetom seperti ini. Iya itu tadi. Masa dari dulu kok bayar duit aja. Iya itu tadi. Karena di PSS sekarang perempuan tinggal 2 Oh, tinggal 2. menjadi aktor. Oh, ya. Di aktor emang tinggal 2, tapi kalau yang lain tuh banyak dari santri, yang lain tuh banyak. Makanya Jadi Mbak Ter ini mau kemana? saya mau nemui Mas Ali. Wih, masih lanjut berarti. Bukan, kita itu Pak, sekarang menjalankan misi yang mana kita akan ada misi untuk membahasnya. Iya. Kenapa harus balas dendam? Kan nggak boleh. Bukan balas dendam sih, maksudnya tuh ya harus balas dendam juga. Gimana ya ngomongnya? Gimana? Kita harus selesaikan permasalahan preman ini gitu. Apa mau gini-gini aja? Apa nggak muak kamu preman-preman aja gitu? Ya kalau muak sih mau muak. Jadi tapi mau apa lagi gitu kan? Ya kalau bisa jangan balas dendam nggak baik. Jadi kita mau ngapain? Kita Ya. tuh nggak balas dendam, tapi kita hanya ingin cepat menyelesaikan permasalahan ini supaya tidak menjalar ke, kan banyak juga orang-orang yang rugi ataupun tidak tenang dengan adanya mereka gitu. Apalagi suara kereta mereka tuh bising. Trek-trekan gitu ya di Kan nggak tenang warga-warga, Kota. kasihan. Sempat kami waktu itu dengar bahwasanya yang di kota tuh yang dia trek-trekan itu sempat dikejar orang. Iya, saya tahu itu. Saya nggak tahu karena saya di depan itu. Saya di belakang, saya tahu. Tahu dikejar katanya. Mm-mm. 3 orang gitu. Iya, 6 orang. 6 orang. Oh, itu kan suatu kesalahan fatal sekali itu memang. Iya. Untung nggak digebuki. Dia nanyanya baik, sekali gitu ditinggal aja baru udah jauh orangnya baru dia maki. Baru mati ya. Kan merasakan warga kan. Sangat merasakan itu kalau trek-trekan di Kampung orang. kampung orang. Apalagi tuh kampungnya ada anggota itunya, kan? Dari situlah memang mulai trek-trekannya. Gimana Kak dikejar? Ya udah kalau begitu, kalau memang sampean itu mau menjumpai Mas Rali ya monggo. Tapi ya harus hati-hati, jangan sampai kena lagi gitu. Iya dong. itu Mbak Ter selama di dalam sekapan itu ada nggak tahu titik kelemahan mereka atau kita Saya bisa belum menyusup tahu. itu dari mana supaya gampang gitu. Saya belum tahu karena itu riweh. Kalau bahasa riweh. Kok bahasanya aneh-aneh terus gitu. dari tadi. Rumit kok Iya, riweh. rumit sekali gitu. Maksudnya perjalanan ke mereka itu rumit. Bu, banyak warga lewatnya. Iya. Namanya kan juga di kebun. Berarti nggak tahu sama sekali ya titik kelemahan mereka. Nggak ya? tahu, saya memikirkan itu, tapi yang saya pikirkan bagaimana caranya lolos dari itu aja sih. Ini pikiran saya. Sama mikirin Mbak Gento gitu. Ya enggak juga sih. Semua saya pikirin kok kamu gitu aja. Jangan seperti itu kamu. Nanti komenan kamu tuh pasti di-spam saya dan begitu. Asal kamu tahu aja ya. Kenapa gitu? Ya saya tuh komenan gitu, saya harus nikah aja kita sama begitu. Oh, Bukan masalah bagus, jodoh itu kan kita nggak bisa nentuin loh. Iya, memang sudah ada yang ngatur. Iya. Tidak baik cepat-cepat juga. Tapi kan manusia berusaha loh. Iya sih, tapi ya kamu jangan seperti yang lainnya dong. Jadi seperti menimbulkan komentar-komentar yang membuat mereka itu seperti itu lagi gitu. Berarti Tidak baik seperti itu. mencoba untuk melupakan. Iya. Kita tuh sesama kesatria itu menjadi sahabat aja. Iya. Gitu aja. Loh, Jodoh gak itu? jodoh itu yang mana? Itu kan dulu. enggak, itu Mbak Ter Nyi Indah sama Mas Rangga. Kemarin kan Itu sama-sama kesatria, boleh bersatu menikah. mereka bukan saya. Kamu jangan menimbulkan hal-hal komentar yang membuat saya pusing juga. Udah ya, mohon maaf ini. Aduh, saya pusing jadi. Ini karena kita belum makan siang jadi emosinya tinggi. Iya, taunya. Kayak mana sih? Ya, jam berapa coba ini? Siang ini jam setengah 12 lewat, hampir jam 12. Kayak jam 12. Kamu udah ini? Udah. Udah. Udah apa? Maksudnya udah makan. Oh, udah. Tapi bagian mata aja sih. Tapi banyak kayak perubahan dari padepokan ya. Banyak banget. Tengok padepokan kita udah cantik tahu, udah banyak warnanya. Kamu nggak tahu? Kerajaan. Iya bener sekali. Kamu kok dengerin tiba-tiba kesini dan nggak bilang-bilang sama saya? Karena saya sudah
sangat merindukan Padepokan. Tapi saya kangen banget sama kamu, tapi saya kangen banget. Saya juga kangen sama kamu. Saya kangen banget. Udah lama kita tuh nggak bercanda tau nggak? Sumpah banyak netizen yang kangen sama kamu juga. Kamu kemari untuk jadi kesatria lagi? Enggak. Kenapa? Terus kamu kenapa kesini kalau kamu nggak mau jadi kesatria? Kenapa kamu nggak jadi kesatria? Karena saya Akan tetap di tempat kita, menjaga tempat kita. Tempat kita baik-baik aja. sebanyak sekali tugas saya di sana. Tapi baik-baik aja kan? Kamu ingat Ranggani, teman kita masa kecil? Dia datang ke Padepokan. Lalu dia suruh aku suruh istirahat. Tapi aku Sekarang nggak tahu dia ada di sih Padepokan. dia. Aku nggak tahu sih apakah dia masih di kamar atau tidak karena dia tuh suka hilang-hilangan. Tapi kemarin siang aku suruh dia istirahat ke Padepokan. Kata dia, aku masih banyak urusan di tempat kita, jadi aku harus segera kembali. Tapi aku nggak tahu dia udah balik atau belum. Kamu nggak persimpangan sama dia? Nggak ada. Aku ketemu sama dia. Mungkin dia dari sebelah kiri, saya dari sebelah kanan. Ini ya. Tapi Renggani itu menyampaikan informasi buruk untuk saya. Rupanya bener aja. Calon kami saya kena musibah semalam. Kenapa dia? Dia, kalau kamu tahu kali ini kami menghadapi tentang preman-preman yang menjadi bandit besar. Oh sebentar, itu nanti kamu ketabrak. Oh iya, kita udah ke jalan ya kan? Iya, awas nanti kita mengganggu. Kita kan lagi menghadapi masalah tentang mat. Jadi pimpinan dari semua mat itu ada namanya Mat Golok. Nah, Mat Golok itu menyebarluaskan pasukannya dan menjadi bandit besar di dekat sini. Makanya dia itu kemarin menculik Mbak Terdui. Habis itu dia ada yang namanya Mat Sompel, dia nyerang Master Angga dan menyekap Master Angga. Alhamdulillah Master Angga udah baik-baik aja dan udah keluar. Tapi Mbak Terdui belum selesai. Pasti Mbak Terdui akan bisa selamat. Menurut kamu nggak mau turun terjun? Saya akan tetap di tempat itu. Karena tempat kita juga perlu dijaga kan, makanya kita bagi dua. Suatu saat saya mungkin akan terjun lagi, tapi tidak tahu itu kapan. Kenut aman Kenut. Alhamdulillah. Kemarin saya tarik paksa dia, saya masukkan ke olahraga Mbak Terdui karena kemarin itu Mbak Terdui kosong sukmanya karena dicuri sama Rogo Birowo. Kamu kan tahu masalah itu. Jadi Kenut mana? Kenut kok nggak diajak sih? Dia sedang banyak tugas di sana. Saya kemarin saja diam-diam, nggak bilang siapapun di sana. Kalau kamu dicari gimana saya dimarahin loh. Pasti mereka tahu kamu kesini. Ya, Lain kali kamu tuh ngomong sama saya. Jadi kan saya bisa siapin kah jamuan besar Padepokan. Saya potongkan angsa. Saya potongkan itu ayam-ayam. dojo. Kamu nggak menjalankan tugas? Baru aja nih mata saya ngantuk banget. Saya baru nolong Mas Rangga. Oh iya. Mata saya ini berat banget. Tadi saya mau tidur, tapi saya ngeliat ada penyusup rupanya kamu. Saya kira kamu tuh mau chat-chat. Kamu kalau ngomong sama saya, itu entak-entakan dong dari bawah tuh. Saya potongin tuh kamu. Jangan. Dia tuh agak aneh. Kamu masih paham ya? Iya Oh dong. gitu ya dong main ke Padepokan sebelum kamu balik. Kamu rencana kapan balik? Sekarang juga. Loh, Saya tidak bisa lama-lama. Saya dicari. tapi kamu cuma mau nengok gitu doang. Iya. Kalau kamu nengok gitu doang, mah lebih baik saya fotoin. Ayolah masuk ke Padepokan biar kamu Saya tahu. sangat senang sekarang melihat perubahan Padepokan yang sangat indah. Bener sekali. Kita udah chat semua udah warna-warni. Ayolah kita turun. Akhirnya banyak sekali lah. Saya turun. Iyalah. Kamu jangan sombong banget dong. Lalu pakai lainnya gimana? Kenapa turun ke sini? Untuk saat ini menjalankan misinya sama-sama ngejar-ngejar bandit. Karena bandit kali ini dia itu bukan cuma bandit biasa, tapi mereka juga dukun-dukun yang memiliki keilmuan.
yang memiliki ilmuwan hitam. Jangan dibiarkan. Baik, kami akan selesaikan. Kamu lebih lama lagi dong di sini. Saya kangen tahu sama kamu. Saya tidak bisa. Atau telepon deh Bunda. Bilang kamu nginep sini. Saya tidak bisa. Saya akan tetap pulang. Tentu saja pada papa tidak ramai. Ya, tidak ramai. Kalau ramai pasti semua heboh dengan kedatangan kamu. Lihat, tengok tuh. Aula kita yang kemarin itu masih kerompong, sekarang udah cantik banget. Masjid kita juga udah hampir jadi. Catnya cantik kan? Sangat indah sekali. Benar. Kerajaan Kang Mamas sangat hebat bisa membentuk semua ini. Kang Mamas juga bukan apa-apa tanpa bantuan para netizen juga. Jadi kita semua bisa bersama-sama bangun ini karena kita semua bersatu. Termasuk dengan para netizen. Cantik kan padepokan kita? Kamu di sini sampai siang nanti ya? Sampai waktunya saya live perbincangan sama netizen untuk mengobati sedikit kerinduan netizen sama kamu karena banyak sekali loh netizen harus sama kamu. Ya? Ya dong, ayolah lanjut. Ya. Gimana ya? 1 sampai jam setengah 3 aja. Setengah 3 itu waktunya saya live dan live perbincangan tukar pikiran sama netizen. Nanti kalau ada yang marah gimana? Tidak. Saya kalau ada yang marah saya bilang sama Kang Mamas. Karena Kang Mamas pasti ngizinin. Bagaimanapun ini rumah kamu juga. Sama seperti saya dan Bunda Mawar. Gimana? Ya sudah, kalau kamu maksa. Yaudah, kalau Saya gitu. juga merindukan. Kalau gitu kita ketemu Renggani yuk. Renggani dari Tapi dalam. saya malu kalau nanti bertemu dengan kesatria lain. Tidak ada, semua belum pulang. Cuma saya yang baru udah pulang nih. Saya ngantuk banget soalnya. Benar. Ya saya nanti istirahat sebentar. Habis itu saya live. Habis itu saya keluar lagi. Habis itu kita sama-sama deh. Nanti kamu pulang, saya keluar jalan. Lanjutkan misi saya. Gimana? Hai, terima kasih banyak. Terima kasih. Ayo, kita masuk kamar. Berapa? Mau bantuan Mbak terulang. Master rajin banget ya. Siapa kok saya baru tahu. Itu adalah master baru. Banyak master baru di Padepokan. Berbagi ya. Keren kan? Udah. Lihat tuh kubah Padepokan kita. Mbak Ter, kamu jangan jahil dong. Lihat tuh kubah Padepokan kita indah banget kan? Tuh, keren banget. Nah, kamu deh jahil banget Mbak Ter Wulandari. Nah, karena tidak ada orang. Kalau ada Kang Mamas gimana? Iya, Bapak. Kang Mamas juga tidak ada di sini. Kang Mamas sedang menjalankan di sini. Nah, saya punya kejutan baru. Ada. Wow. Taman? Ya, taman baru Padepokan. Cantik kan? Bagus sekali. Ada ikannya. Sama kan seperti tempat kita? Iya. Kalau ikannya banyak ini tidak boleh diambil. Boleh diambil, tapi ini tidak bisa hidup di tempat kita lah. Mati dia. Bagus sekali. Kang Mamas benar-benar terinspirasi dari tempat kita. Itu kenapa semuanya mirip-mirip sama tempat kita. Tapi airnya minta diganti sih. Ini belum diganti, lu baru dikuras. Ini bentar lagi dikuras, habis itu ikannya diangkat, baru dibersihkan. Keren kan? Gimana, kamu suka Padepokan yang baru? Saya suka. Saya tidak bisa tinggal di sini seperti ini. Nggak apa-apa. Ada masanya nanti kita bareng-bareng lagi. Sebenarnya saya juga ingin sekali pulang. Tapi Pipa nggak boleh saya pulang. Hah? Iya, kamu Pipa di sini. Kamu tahu nggak? Pipa tuh nyelonong masuk ke sini. Dia terletak bukan sekarang ini. Saya nggak tahu dia di mana. Dia tuh suka hilang timbul. Kadang-kadang datang, kadang-kadang hilang. Dia tuh diem-diem deh kayak ke sini jalan sendirian ke hutan. Dia berani, tahu nggak? Dia sering nyusulin saya. Nanti saya ajak kamu ketemu sama Pipa. Oke. Ya. Kalau begitu, kita ketemu sama Renggani. Ayo. Di mana dia? Di kamar? Iya, di kamar saya. Tahu. Kita lihat saja.
Saya ingin tahu di mana markas kalian yang sebenarnya. Pasti kamu tahu, nggak mungkin kamu nggak tahu. Aku tahu. Tapi aku nggak mau ngasih tahu sama kamu. Kenapa? Pikir aku bodoh. Kenapa begitu? Kalau lepaskan aku dulu baru aku kasih tahu. Tidak. Saya tidak akan melepaskanmu, Dino. Dino lah. Tidak semudah itu. Ya, asal kamu tahu. Untuk apa kau nyari dia lagi? Untuk apa? Untuk apa? Sebelum dia itu ditaklukkan, kalian akan terus berkelompok. Kau Kalian akan menaklukkan terus dia? berkembang. Kau menaklukkan dia? Tidak juga. Jadi siapa? Kami. Karyo. Ya, Karyo tebol. jaga ucapanmu. Kau pikir aku takut sama benda tajam kau tuh? Senjata kau tuh? Ini jika menembus di kepalamu, mungkin kamu akan merasakan kesakitan yang sangat-sangat sakit. Kau bunuh aku sekarang, bentar lagi mereka bunuh kau biar kau tahu. Jaga ucapanmu. Ya. Jangan pernah macam-macam denganku. Lepaskan, Kalian licik, aku bisa lebih licik lagi. lepaskan. Katakan kepadaku di mana markasnya sesungguhnya. Katakan, hei. Lo sekarang dorong aku. Kayaknya kamu tuh perlu dikasih. Mengajar kau. Kenapa? Mungkin sekarang kau bisa senang. Tentu. Bisa kau mengikatku. Tapi kau tunggu. Kau tunggu orang ini bentar lagi. Tunggu bentar lagi. Ya. Bentar lagi orangnya akan datang. Kau akan mati di tangannya. Lebih baik kau lepaskan daripada kau mati konyol di sini. Cepat! Lebih baik kamu mengaku daripada peluru ini menembus di dahimu. Dan macam-macam kau. Macam-macam. Lepaskan aku! Lebih baik kau menyerah. Hah? Menyerah Apa? atau tidak? Apa kau bilang? Nyerah? Ya. Kau pikir semudah itu kau nyuruh aku nyerah? Hah? Lepaskan! Dik kau. Memang aku licik. Aku akan mempermainkanmu dulu. Lepaskan. Mengajar kau. Takkan. Di mana persembunyian markas kalian yang sebenarnya? Katakan. Katakan, ayo katakan. Hah? Aku tidak akan mengerti tahunya. Berani sekali kau menendangku. Berani sekali kau.
Kurang ajar tuh. Aku diberi ilmu sama si Tontor. Rasakan. Ngajar kau. Lepaskan aku. Siapa kamu namanya? Kenapa rubah kau dari namaku? Nama kamu akan kutulis di buku pribadi saya. Yang mana buku itu adalah buku yang sudah tercantum nama-nama orang-orang yang sudah melenceng dari jalur agama, jalur hukum. Atau bisa dibilang sih itu buku itu adalah perkumpulan nama-nama mangsaku. Mangsa kau bilang. Kau dengar suara motor itu? Kau dengar? Dia tidak akan bisa menemukanku. Mereka sedang mencari jalan kemari biar kau tahu. Bentar lagi mereka akan kemari. Yakin sekali ya. Lepaskan. Kalau saya tidak mau, gimana? Aku nggak mau kau menyesal. Kamu ngerokok Tidak perlu. sebelum. Ini isapan rokok terakhirmu. Tidak perlu. Sebelah. Yang kau main sama aku. Kenapa kau ketawa? Aku lucu melihatmu. Adakah kata-kata terakhir yang ingin kau sampaikan? Jangan menangis dong. Aku nggak menangis. Kamu masih lajang? Tidak. Oh tidak. Kau punya istri? Atau kamu duda? Punya. Oh kamu punya istri. Kasihan sekali istri kamu. Ngomong kau lepaskan aku. Saya tidak akan melepaskanmu. Lepaskan. Sudah saya katakan saya tidak akan melepaskanmu sebelum kamu itu berbicara di mana sebenarnya markas Matkuluk yang sebenarnya. Lepaskan tangan ini nih. Katakan di mana? Kau bunuh aku sekarang pun aku tidak akan ngasih tahu di mana tempatku, tempat ketuaku. Biar kau tahu. Oh begitu. Begitu ya. Kau bunuhku, bunuhlah. Katakan di mana? Hah? Katakan di mana? Lepaskan dulu. Lepaskan. Di mana markas kalian? Aku kemarin menemukan kisi-kisi bahwasanya markas kalian itu adalah gudang. Benar atau tidak? Jawab! Kau nanya selalu lah. Oke. Benar atau tidak? Ya benar. Di mana? Kau mau tahu lebih lanjut? Lepaskan. Tidak. Aku Lepaskan. tidak bodoh. Aku tidak bodoh ya. Lepaskan.
Lepaskan. Tidak. Ajar kau. Aku tidak akan melepaskanmu. Sebelum kamu memberitahuku di mana keberadaan markas tersembunyi kalian. Hah? Senjata itu. Kalau aku tidak mau? Kalau kau nggak mau, kau akan menyesal. Aku tidak akan menyesal. Yakin kau. Yakin. Kamu tidak secepat itu akan kuhabisi. Kamu akan kupermainkan dulu. Ah. 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 Ayo cepat katakan. Di mana gudang tersembunyi itu? Katakan sekarang. Aduh. Katakan sekarang di mana gudang tersembunyi itu. Aduh. Katakan. Dia ada di depan sana. Di depan. Iya. Mat Golok sering ke situ. Iya. Lepaskan dulu. Bagaimana ciri-ciri Mat Golok? Aku tidak bisa mengasih tahu semuanya. Katakan saja. Sama aja aku bunuh diri. Tidak. Kamu akan melepaskan nanti. Ya emang kau lepaskan, tapi mereka itu tahu. Oh, kamu ku ongkosi, kamu sporing. Tidak. Kau tuh licik orangnya, nggak percaya aku sama kau. Oh, kamu gak percaya sama saya? Nggak. Yakin? Kau tuh orang licik. Beritahu saya. Sebelum kesabaranku habis. Habisi saja, Master. Habisin. Diam kau. Hei, kau nggak bisa ngomong apa-apa lagi kan? Nyawa kamu udah tinggal di ujung kuku. Tuh, denger. Apalagi nih, Master, saya dan Master BLS sedang menyamar nih, Master. Ya. Menyamar menjadi Ngomong apa kau? intel dan masuk ke Ngomong apa markas kau? mereka. Udah, kamu diem. Bagus kalau seperti itu. Lanjutkan misi kalian. Siap, Master. Katakan. Hah? Ayo katakan, di mana? Tidak akan ngasih tahu. Kamu gak akan ngasih tahu. Nggak. Kalau tidak, ulu hatimu akan kuremas. Aduh. Hah? Jantungmu akan kupecahkan. Aduh. Katakan. Lepaskan. Sakit sekali ya dulu. Katakan. Iya, aku kan lepaskan. Cepat katakan. Lepaskan dulu. Tidak. Katakan dulu. Lepaskan dulu. Katakan. Di mana? Ya. Hah? Ya. Ya, aku akan ngasih tahu, tapi lepaskan dulu. Di mana? Di simpang sana. Di simpang mana? Lepaskan. Ngomong kamu yang jelas. Simpang mana? Sudahlah. Sudah kita buat perjanjian aja. Perjanjian. Ya. Bagus. Perjanjiannya kalau lepaskan aku akan kasih tahu di mana ya. Kasih tahu dulu baru saya akan melepaskanmu. Tidak. Itu tidak adil. Adil. Adil dari mana? Adil adil untukmu. Kamu akan kulepaskan. Kamu akan kubiayai untuk sporing. Tenang aja. Tidak. Aku tidak percaya omongan kalian. Nggak percaya mau Omongan kalian busuk semua. Oh ya. Gitu. Lepaskan. Tidak.
lepaskan. Tidak. Saya tidak akan melepaskanmu. Ah? Kamu jujur sekarang. Apa mau dijujurkan? Di mana markas persembunyian kalian? Sama aja aku bunuh diri biar kau tahu. Kamu masih bersikeras. Tapi saya sudah mendapatkan informasi dari kamu. Aku akan membiarkanmu di sini. Oh, tapi aku berubah pikiran. Aku masih baru mengokang. Kau lihat? Ada kata-kata terakhir? Apa yang ingin kau katakan? Katakanlah. Ada. Apa? Aku menyesal. Kau tidak ingat kata-kata aku. Satu. Semua pasukan Mat Tompel akan turun. Dua. Sudah. Tiga. Menggertak itu menyenangkan. Menggertak itu menyenangkan, you know. Ups, gurunya habis. Tapi aku masih punya cara lain buat menghabisinya. Allahu Akbar! Biar jasadmu dimakan sama harimau di sini. Gimana cara untuk masuk ke dalam sana, Mas? Pasti kamu nyari si gendut itu kan? Benar. Di mana dia sekarang? Dia sudah mati di telan bumi. Bagus-bagus kau. Jangan pernah kau bilang kalau misalnya Mas Rangga itu lama meninggal. Sudah mati dia di telan bumi. Jaga bicaramu. Kalau perlu saya rontokkan gigimu semua. Silahkan. Lalu apa alat yang kau pegang itu? Enggak ada preman bawaannya. Waduh. Apa gelarmu? Mat apa sekarang kamu nih? Saya Mat Ireng. Alah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ada lagi matan lagi, aduh, pening. Mat Ireng. Iya. Bagaimana cara saya untuk bisa masuk ke dalam sana? Saya lawan dulu saya. Baru bisa kamu masuk ke dalam sana. Saya harus lawan kamu dulu. Dengan cara baik-baik tidak bisa. Tidak bisa. Saya tidak punya keilmuan apapun. Hentikan, Bajingan. sudah saya bilang, kamu tidak akan bisa lawan saya. Apa itu kenapa? Panas. Serangga, itu pasti suara dia. Di mana kau taruh dia?
Saya tidak tahu di mana dia. Dia sudah mati di telan bumi. Bagus kau. Hentikan bajingan. Berani lagi kamu lawan saya. Letakkan senjatamu. Bertarunglah denganku. Saya tidak Wah, akan iblis. meletakkan ini. Kenapa kamu takut? Kalau nggak ada senjatamu kamu nggak bakal menang. Inilah pusaka saya. Lantas ada pertarungan di depan itu siapa? Apa itu teman-temanmu? Ya, Dasar tukang palak kalian semua. saya tidak peduli itu semua. Astagfirullah, netizen bagaimana ini? Kenapa sekarang ada yang baru lagi? Yang satu aja belum mati, ini lagi nambah. Kamu saya penjarain. Tidak peduli saya. Kamu nggak takut dengan kepolisian? Tidak. Macam-macam kamu nih. Tangkap nangis kamu nanti. Tidak ada itu semua. Letakkan senjatamu. Berdualah dengan dia. Bajingan. Masih saja kamu lawan saya ya. Dasar kalian semua pecundang, beraninya hanya menggunakan senjata. Bagaimana ini netizen? Kenapa dia begitu kuat? Jeroan saya terasa terbakar. Astagfirullah. Serangga, Master. Ya sudah mati. Jangan percaya dengan suara itu. Itu suaranya. Dasar bajingan. Bajingan. Sakit. Kamu percaya dengan suara itu? Saya percaya karena saya percaya dia itu masih hidup. Tidak. Dia sudah mati di telan bumi. Kau bukan Tuhan yang tahu segalanya. Dan saya yang berusaha mematikan dia. Tidak semudah itu. Dia seorang kesatria. Dia telah dibina di padepokan menjadi kesatria yang kuat. Tidak mungkin dia lemas begitu saja. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Ya nggak mungkin memang. Kalau misalnya kau bisa mematikan dia, tidak semudah itu, kau tahu. Mas Rangga, kalau kau masih ada, tolong suaramu, Master. Panggil. Panggil yang kuat. Lihat tuh, lihat. Itu Dengar. bukan suara dia. Hentikan, hentikan bajingan. Sakit, woi. Berhenti bajingan. Astagfirullahaladzim. Dasar kau. Dasar. Masih mau lagi kamu memanggil dia? Kenapa kamu menutupi suara dia? Karena dia sudah mati. Aku tidak percaya begitu saja kalau dia sudah mati. Dia tidak bisa. Dia tidak memberi poin saya untuk menyerang. Aduh, jeroan saya terasa terbakar. Bajingan kau. Aduh. Berani lagi kamu melawan saya ya. Alah. Saya percaya dia itu masih hidup. Karena dia masih bisa bercanda dengan saya. Gak mungkin. Suara dia.
Pasti itu dekat. Di mana? Kenapa sampai lampu saya seperti ini? Binatang. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Saya emosi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Udah bakal. Cepat kasih tahu di mana Mas Rangga. Tidak akan saya beritahu. Saya sudah katakan, kamu tidak akan sanggup melawan pusaka saya ini. Masih berani lagi kamu melawan saya dengan cara apapun, silakan. Tidak cukup. Silakan. Oke, kalau kamu maksa, jangan kau bunyikan pusaka itu kalau kau berani. Bismillahirrahmanirrahim. Sholawat Sallu Bajingan, sebelum Bismillahirrahmanirrahim. Saya sudah katakan. Dan sudah saya katakan juga, kalau berani jangan bunyikan serompet itu. Gunakan kekuatanmu. Tidak menggunakan ini. Gunakan kekuatanmu. Jangan gunakan kekuatan itu. Kalau kau berani. Berarti kau itu lemah. Tak pantas gelar mat itu ada di namamu. Atau kau adalah seorang pecundang. Tanpa si mat golok, mat sumpil, dan yang lain kau nggak mungkin hidup di sini. Di mana mat golok? Tidak ada mat golok di sini. Saya sendiri di sini. Kalau kau sendiri di sini, cepat beritahuku di mana tempat disikapnya Mas Rangga. Hutan ini, hutan tebuke ombo. Mung mentang golek ini. Silakan cari aja kalau bisa. Dia sudah mati ditelan bumi di perkebunan ini. Jaga bicaramu. Jaga bicaramu. Tak pukles ngilatmu. Bukles. Silakan. Jeroanku. Ajar. Saya harus cepat-cepat menjauh dari suara itu. Sungguh